Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang mobil ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini mobil apa. Oke, mobil ini ditebus dengan harga cukup murah, yaitu kalau Anda membeli motor Vario 150 baru di OTR Jogja, itu masih sisa sekitar 2 jutaan rupiah. Cukup murah bukan? Oke, mobil ini adalah mobil Timor. Dulunya mobil ini adalah termasuk Mopnas atau mobil nasional. Memang tidak sepenuhnya 100% bikinan Indonesia sih, tapi lebih tepatnya ini adalah rebadge ya, atau cuma penamaan ulang. Jadi aslinya ini adalah Kia Sepia. Oke, ini bikinan tahun 96 ya. Untuk mesinnya masih menggunakan karburator 1500 cc 8 valve ya. 8 valve. Jadi tenaganya kalau tidak salah cuma 80 PS di 2500 rpm. Dan mobil ini saya dapatkan dengan kondisi yang cukup bagus ya, cukup istimewa untuk ukuran mobil tahun 96. Dan saya mencarikan mobil ini untuk teman saya yang baru belajar merawat mobil ya. Mobil ini cukup recommended di harga di bawah 30 juta ya. Jadi selain spare partnya cukup mudah, perawatannya juga cukup simpel karena masih menggunakan karburator dan bodinya masih enak dipandang ya. Oke, untuk tampilan fisik seperti ini ya. Untuk panjang mobil ini adalah kalau nggak salah 4,3 meteran, 4360 ya, sekitar 4360 mm ya. Jadi cukup panjang mobil ini dan lebarnya 1,6. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban ring 16 185 55 ring 16 ya. Saya sudah dapatkan seperti ini. Ini pakai Hankook tipe Ventus V2 ya. Jadi ini masih cukup bagus bannya. Kalau nggak salah ini bikinan 2019 bulan September. Dan velgnya ini kemarin waktu perbaikan kaki-kaki itu sudah ditawar 4 juta rupiah ya. Nggak tahu ini velg apa, tapi saya sudah mendapatkan seperti ini. Bodinya masih cukup utuh untuk ukuran asli. Bumper juga masih asli. Ini belum tersentuh cat ya. Ini masih asli. Untuk yang Timor SOHC seperti ini ya. Bumpernya itu tidak sewarna dengan bodi, kecuali yang DOHC yang injeksi itu dia sudah sewarna segaris dengan bodi. Dan ini masih nyambung garnish belakang. Kalau yang DOHC itu dia terpisah. Oke, ini lebarnya 1,6 meteran ya. Oh ya, dan pajak mobil ini sangat murah ya. Untuk PKB-nya sendiri sekitar 320 ribuan ya. Termasuk jasa raharja itu jadinya sekitar 520-an ribu. Cukup murah. Oke, untuk tangki bensin berada di sebelah kiri. Ini masih kaleng. Masih kaleng ya. Terus sealer juga masih utuh. Masih cukup bagus overall untuk mobil ini. Oke, kacanya masih biasa, belum retract ya. Dan belum electric mirror karena yang SOHC adalah trim terendah atau yang paling murah. Oke, mungkin langsung saja masuk ke dalam kabin. Nah, untuk interiornya sendiri ini masih dalam kondisi cukup bagus menurut saya untuk ukuran mobil tahun segini. Dan panel pintunya seperti ini. Yang jelas belum power window. Ini nggak tahu, sepertinya sudah diganti ya. Ini sudah ada empuk-empuknya soft touch. Nggak tahu ini asli apa enggak, tapi sepertinya ini asli ya, asli soft touch. Ini untuk mengatur kacanya ya, seperti di Etios. Jadi ini masih basic ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan central lock tapi belum ada alarmnya.
Oke, kita masuk ke dalam kabin. Ini juga ada empuk-empuknya ya, cukup soft touch. Ini materialnya plastik biasa, ABS biasa. Untuk bagasinya untuk konsol boxnya apa namanya, ini ukurannya segini. Ini ada oli power steeringnya, karena kemarin saya cek masih sudah agak berkurang di batas bawah. Oke, transmisinya jelas manual 5 speed, khas mobil lama ya, jadi spellingnya sangat sangat besar ya, atau panjang, tapi overall masih cukup enak ya. Konsol AC-nya seperti ini untuk pengaturan kipas, ini untuk tingkat kedinginannya ya. Kalau dibablaskan ke sana, dia nanti ada heater pemanasnya. Ini tombol AC, defoggernya sudah tidak berfungsi. Ini jam masih berfungsi, tabnya masih single din. Kalau dipaksakan dual din sepertinya bisa. Ini bawaan masih pakai JVC. Untuk setirnya sendiri jelas dia sudah power steering ya, sudah power steering, sudah bisa tilt tapi belum teleskopik. Ini adalah untuk saklar hazard, dan tampilan speedometernya seperti ini. Oke, kalau konsumsi BBM-nya ya dibilang boros tidak terlalu boros, dibilang irit juga tidak irit, mengingat ini adalah mobil karburator, dan setelan karburator itu sangat berpengaruh pada tingkat keiritan dan kenyamanan akselerasi ya. Jadi terus terang mobil ini semua fungsi berjalan dengan baik ya, tetapi untuk karburator saya rasa masih belum pas ya, karena ketika dinyalakan masih ada asapnya itu bau bensin. Nah, jadi masih belum ketemu yang pas. Sambil ini dipakai nanti mungkin, atau teman-teman punya referensi bengkel timur yang bisa setting karburator yang SOHC di Jogja yang bagus, dimana bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Oke, untuk bawahnya seperti ini. Depan ada tempat speaker tapi nggak ada speakernya. Ini tweeternya lepas. Terus model ada pegangan tangannya masih seperti ini. Ini rawan jebol putus. Ini untuk sun visornya sudah ada cerminnya. Nah, oke, ini tidak ada. Tapi untuk plafonnya ini masih sangat bagus untuk sekelas Timor, belum ngangkat atau masih rapi ya, intinya belum, kalau bahasa Jawanya tuh mendelong ya. Ini masih sangat bagus. Mungkin ini dulu termasuk barang yang tidak pernah dipanas-panaskan ya, jadi di tempat teduh terus. Ini juga masih cukup rapi. Biasanya itu udah pada ngangkat ya, karena konon mobil Korea itu tidak cocok untuk iklim di Indonesia. Oke, kita coba pindah ke belakang ya. Oke, di belakang seperti ini. Bisa sih untuk bertiga, tapi untuk nyamannya sekitar 2 orang saja ya. Jadi bisa, karena headrestnya cuma ada 2, dan cukup cukup longgar ya hitungannya untuk posisi duduk di belakang. Tergantung nanti kalau dipolkan seperti ini ya sempit, tapi masih cukup bisa mengakomodir ya. Mobil ini tergolong nyaman ya, bahkan untuk handlingnya dengan Etios itu masih jauh lebih enak Timornya ini, dengan catatan kondisi kaki-kaki normal ya. Kekedapan kabin kalau sama-sama ke Etios belum dikasih peredam masih senyap ini, tapi kalau sudah dikasih peredam ya menang ya 11-12 lah. Ini juga kondisi karet-karet masih oke. Cuma ini pelipit kaca atau weather stripnya sudah jelek ya, jadi ini barut di kaca, kelihatan nggak ya? Nah, ini kurang bagus ya.
Oke, kita coba lihat di dapur pacu mesinnya ya. Oke, untuk isi di dalam kap mesin atau engine bay nya seperti ini ya. Masih cukup simpel karena mengingat ini masih karburator, tidak ada ECU nya ya. Ini masih lengkap semua. Oh iya, ini power steeringnya masih hidrolis ya. Jadi ini rem. Ini untuk master rem, maaf. Untuk power steeringnya di sini. Nah, ini kemarin saya cek sudah di batas bawah ya. Makanya saya belikan untuk spare ya. Oke. Ini wiper. Untuk AC-nya masih dingin ya. Karburatornya sudah ya seperti itu ya. Namanya mobil tua. Untuk relay-relaynya ini tidak cukup rapi ya. Dan oh ya, ini kemarin ada trouble ya. Jadi bukan trouble sih, tapi ketika dipakai itu AC dinyalakan tuh getaran sangat amat kenceng. Jadi getarannya tuh seperti vibrator ya. Jadi setelah dibawa ke bengkel ternyata selang vakum untuk idle up AC-nya itu tidak ada. Jadi RPM-nya itu ketika AC dinyalakan sangat amat drop. Nah, jadi getarannya itu kemarin sempat memvonis engine mountingnya ya. Untung belum sempat saya belikan, dan dipasang selang seperti ini sudah beres ya. Itu masih karburator, dan akinya ini kemarin baru ya. Jadi dari beli terus sedikit ada perbaikan itu sudah habis sekitar 1.900.000 dengan rincian kemarin check up itu idle up AC 30.000, terus akinya ini baru merek Delta. Ini akinya 65 ampere, MF maintenance free, jadi tidak usah mengecek air aki ya. Jadi tinggal pakai saja. Ini garansi 6 bulan. Setelah itu di sektor kaki-kaki kiri itu kemarin shocknya saya ganti karena setelah dicek sudah mati ya. Shocknya 350.000, terus dicek ball jointnya sekalian, ball jointnya 150.000, jadi total 500.000. Setelah itu kaca film ya, karena kaca film bawaannya itu muter 80%, maka saya ganti. Untuk yang samping ini 60%, depan 40%. Ini pakai DHD ya, nyoba DHD. Padahal yang bawaannya itu 3M, tapi gimana lagi karena gelap dan menurut saya membahayakan. Ya sudah, makanya saya ganti untuk yang lebih terang ya, biar safety. Oke, kita coba nyalakan mesinnya mungkin. Untuk olinya ini menggunakan kemarin punya United Tractor ya, UT itu pakai XTG size 1040. Oke, ini setirnya sebentar. Oke, ini kontak sudah diputar on ya. Coba kita starter. Sambil agak digas sedikit ya. Oke, ini sepertinya idle-nya terlalu rendah ya, kurang dikit. Oke, untuk suara mesinnya seperti ini kurang lebih. Hitungannya masih cukup senyap ya, karena oli yang dipakai 1040 bukan yang 2050. Dia masih masih menggunakan timing belt ya, belum pakai rantai. Dan ini tulisannya ini masih masih oke ya. Kalau untuk rekomendasinya sendiri 1030 atau 530, tapi kalau dikasih 530 kayaknya sudah sudah gap di mesin itu sudah terlalu renggang, jadinya dikasih yang sedikit agak kental aja. Oke, ini masih oke ya, tidak ada bekas nabrak atau apa. Radiator aman, lampu aman ya. Beginilah mobil sudah berumur. Ini dengan kondisi masih cukup oke ya, masih cukup oke.
ya masih halus. Oh ya, dan ketika mungkin ini adjusternya di bagian di bagian head itu sudah agak aus ya, jadi ketika mesin dingin oli belum naik itu suaranya ada kayak suara mesin ketik itu, klik 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 gitu. Tapi kalau sudah panas ya suaranya seperti ini, tidak ada kejanggalan ya. Oke, terus apa lagi ya? Oke, untuk PR nya mungkin ya cari yang bisa nyeting karbu biar lebih jos ya, biar lebih enteng lah tarikannya. Menurut saya ini masih agak berat sedikit, tapi bisa dimaafkan lah. Oke, untuk asap masih aman, tidak ada asap putih ya. Oke, mungkin sekian review singkat mobil mobil murah zaman dulu, atau sekarang juga murah sih karena seharga motor ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.